Pada 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9 magnitudo memicu salah satu tsunami paling mematikan dalam sejarah Jepang. Ribuan orang kehilangan nyawa dan ribuan lainnya tidak pernah ditemukan. Namun di antara semua kisah tragis itu ada satu cerita yang masih terus berlanjut hingga hari ini. Kisah seorang suami yang tidak pernah berhenti mencari istrinya, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Sebagian orang mengatakan dia seharusnya sudah menyerah. Sebagian lagi menyebutkan bahwa tidak bisa menerima kenyataan. Namun selama lebih dari 600 kali penyelaman, Yasuo Takamatsu hanya memiliki satu tujuan: memenuhi janji yang tidak pernah dia ucapkan kepada istrinya, membawa pulang wanita yang hilang diterjang tsunami Jepang 2011. Inilah kisah cinta Yasuo Takamatsu. Pagi Jumat 11 Maret 2011 dimulai seperti hari kerja pada umumnya di pesisir timur laut Jepang. Tidak ada tanda-tanda bahwa beberapa jam kemudian kawasan ini akan menjadi saksi salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modern. Di kota Onagawa, sebuah kota pelabuhan yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik, aktivitas masyarakat berlangsung normal. Kapal-kapal nelayan mulai meninggalkan dermaga. Para pegawai kantoran memasuki kantor mereka. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang, sementara penduduk menjalani rutinitas tanpa firasat yang buruk. Di antara mereka ada seorang wanita bernama Yuko Takamatsu. Seperti biasanya, dia berangkat bekerja ke kantor tempatnya bertugas di Onagawa. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai pribadi yang ramah, bertanggung jawab, dan menjalani kehidupannya dengan sederhana. Suaminya Yasuo Takamatsu juga menjalani kehidupan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada percakapan panjang saat mereka berpisah pagi itu. Tidak ada pelukan yang terasa istimewa. Hanya salam singkat yang biasa dilakukan pasangan suami istri sebelum memulai pekerjaan masing-masing. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Tepat pukul 14.46 waktu Jepang, bumi tiba-tiba berguncang. Getaran yang awalnya terasa seperti gempa biasa berubah menjadi guncangan yang semakin kuat. Lantai bergoyang hebat, dinding berderit, kaca-kaca jendela bergetar keras hingga sebagian pecah. Lemari dan rak mulai roboh, sementara alarm darurat berbunyi di berbagai gedung. Orang-orang berusaha tetap tenang, tapi mereka segera menyadari bahwa gempa kali ini berbeda. Guncangan berlangsung lebih lama dari yang pernah mereka rasakan. Detik demi detik terasa sangat panjang. Sebagian orang berlindung di bawah meja, sebagian lainnya berlari keluar gedung menuju tempat terbuka. Jalanan dipenuhi orang-orang yang kebingungan mencoba menghubungi keluarga melalui telepon seluler yang mulai mengalami gangguan akibat lonjakan penggunaan. Tak lama kemudian, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami besar. Siren peringatan meraung di sepanjang wilayah pesisir. Melalui pengeras suara, warga diminta segera meninggalkan daerah pantai dan menuju dataran yang lebih tinggi. Di saat banyak orang mulai berlari menyelamatkan diri, Yuko masih berada di kawasan tempatnya bekerja di Onagawa. Sementara Yasuo belum mengetahui bahwa dalam hitungan menit hidup mereka akan berubah selamanya. Hari yang dimulai dengan rutinitas biasa kini memasuki babak paling kelam. Tidak ada yang tahu siapa yang akan selamat, siapa yang akan hilang, dan siapa yang tak akan pernah pulang. Dalam beberapa menit berikutnya, laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi kota-kota pesisir Jepang akan berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan segalanya. Kota Onagawa, tempat Yuko bekerja, menjadi salah satu wilayah yang menerima hantaman yang paling dahsyat. Letaknya yang berada di teluk membuat energi tsunami terkonsentrasi ketika memasuki daratan. Air laut menerjang pelabuhan, menghancurkan bangunan, lalu terus masuk ke pusat kota. Mobil-mobil terseret seperti mainan, rumah-rumah kayu terjaput dari pondasinya. Kapal nelayan terangkat ke jalan raya. Bangunan bertingkat yang selama ini dianggap kokoh pun tidak mampu menahan kekuatan air yang datang tanpa henti. Dalam hitungan menit, kota yang beberapa saat sebelumnya dipenuhi aktivitas berubah menjadi lautan puing.
Di kantor tempat Yuko bekerja, situasinya berubah menjadi kepanikan. Banyak pegawai berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Namun, derasnya arus dan cepat datangnya tsunami membuat tidak semua orang berhasil keluar tepat waktu. Sementara itu di lokasi lainnya, Yasuo Takamatsu belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jaringan komunikasi mulai lumpuh. Yasuo segera menghubungi Yuko. Tidak ada jawaban. Dia menelpon lagi, tetap tidak ada jawaban. Semakin sering dia mencoba, semakin besar perasaan cemas yang mulai menguasainya. Bagi Yasuo, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Di mana Yuko? Dalam sebuah bencana besar terkadang bukan hanya kehilangan seseorang yang paling menyakitkan. Yang paling berat adalah hidup dengan pertanyaan yang tidak pernah memiliki jawaban. Setelah tsunami menghantam Onagawa, hari-hari berikutnya menjadi masa paling sulit bagi ribuan keluarga di Jepang. Rumah sakit penuh dengan korban. Tempat pengungsian dipenuhi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Tim penyelamat bekerja tanpa henti mencari mereka yang masih mungkin ditemukan. Namun di antara kerumunan orang yang menunggu kabar, ada satu pria yang terus mencari satu nama, Yuko Takamatsu. Bagi sebagian keluarga, pencarian korban tsunami memberikan jawaban. Mereka menemukan orang yang mereka cintai meskipun dalam kondisi yang menyedihkan. Bagi keluarga lain, mereka harus menerima kenyataan bahwa orang tersebut tidak pernah kembali. Tetapi bagi Yasuo tidak ada kepastian, tidak ada kabar bahwa Yuko selamat, tidak ada kabar bahwa Yuko telah meninggal. Hanya satu kata yang terus muncul dalam pikirannya, hilang. Yasuo mendatangi berbagai tempat. Dia memeriksa rumah sakit, melihat daftar korban yang ditemukan, mendatangi pusat evakuasi, berharap suatu hari seseorang akan mengatakan Yuko ada di sini. Namun setiap kali dia mencari nama istrinya, hasilnya selalu sama, tidak ada Yuko, tidak ada jawaban, tidak ada akhir. Banyak orang mungkin berpikir bahwa setelah beberapa bulan berlalu, seseorang akan mulai menerima kenyataan. Tapi bagi Yasuo, menerima kehilangan tanpa mengetahui apa yang terjadi terasa jauh lebih sulit. Baginya kematian memiliki akhir. Namun, kehilangan tanpa kepastian membuat seseorang terus berada di antara harapan dan kenyataan. Setiap hari masih ada kemungkinan kecil. Mungkin Yuko selamat, mungkin dia kehilangan ingatan, mungkin dia berada di tempat yang lain. Mungkin suatu hari telepon itu akan berbunyi. Harapan kecil itulah yang membuat Yasuo terus menunggu. Beberapa waktu setelah tsunami, Yasuo mendapat akses ke data dari telepon genggam milik Yuko. Telepon itu ditemukan kembali setelah bencana. Di dalamnya terdapat berbagai kenangan kecil kehidupan mereka, foto, pesan, dan jejak aktivitas sehari-hari. Namun di antara semua data tersebut, ada satu yang paling mengguncang hati Yasuo. Sebuah pesan terakhir, pesan yang tak pernah sampai kepada siapapun. Pesan yang tak pernah dibaca oleh suaminya saat Yuko masih hidup. Isinya sangat singkat, aku ingin pulang. Hanya beberapa kata, tidak ada penjelasan, tidak ada kalimat panjang, tidak ada perpisahan. Namun bagi Yasuo, kalimat sederhana itu memiliki arti yang sangat besar. Karena itu bukan hanya sebuah pesan, itu adalah suara terakhir dari wanita yang paling dia cintai. Sejak saat itu, pencarian Yasuo berubah. Awalnya dia hanya berharap menemukan Yuko. Tapi setelah membaca pesan tersebut, dia merasa memiliki janji yang harus dipenuhi. Yuko ingin pulang, dan Yasuo ingin membawa istrinya pulang. Masalahnya adalah tidak ada yang tahu di mana Yuko berada. Laut telah menelan sebagian besar wilayah Onagawa. Arus tsunami telah membawa segala sesuatu ke tempat yang tidak diketahui. Dan kemungkinan menemukan seseorang setelah bertahun-tahun hampir dianggap mustahil. Namun bagi Yasuo, kata mustahil bukan alasan untuk berhenti. Tahun pertama berlalu, kemudian tahun kedua, kemudian tahun ketiga. Operasi pencarian resmi telah berakhir. Sebagian besar orang mulai melanjutkan hidup mereka. Kota-kota Jepang mulai dibangun kembali. Bangunan baru berdiri di tempat yang sebelumnya hancur. Anak-anak kembali bersekolah, pelabuhan kembali beroperasi. Dunia bergerak maju. Tapi di satu sisi Yasuo masih tertinggal pada tanggal 11 Maret 2011. Hari ketika dia terakhir melihat istrinya. Pada akhirnya Yasuo menyadari satu hal. Jika pencarian di daratan tidak memberikan jawaban, mungkin jawabannya ada di tempat lain. Di tempat yang mengambil Yuko. Di tempat yang menyimpan rahasia terakhir istrinya. Di tempat yang selama ini dia hindari. Laut.
Dan keputusan berikutnya akan mengubah hidup Yesus selamanya. Seorang pria yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan menyelam akan belajar masuk ke dunia bawah laut. Yasuo bukan seorang penyelam profesional. Sebelum tragedi tsunami 2011, dia bahkan tidak memiliki pengalaman menyelam. Namun rasa kehilangan membuatnya mengambil keputusan yang tidak biasa. Dia mulai belajar menyelam dari nol. Di usianya yang sudah lebih dari 50 tahun. Yasuo mengikuti pelatihan scuba diving, mempelajari teknik keselamatan, penggunaan alat selam, membaca arus laut, hingga cara melakukan pencarian bawah air. Setelah mendapatkan lisensi menyelam, dia mulai turun ke perairan sekitar Onagawa, wilayah yang sama tempat istrinya terakhir kali terlihat. Setiap penyelaman bukanlah perjalanan yang mudah. Di bawah permukaan laut, Yasuo menemukan sisa-sisa kehidupan yang tersapu tsunami. Kendaraan, potongan bangunan, barang-barang pribadi, dan berbagai benda yang menjadi saksi kehancuran hari itu. Namun di balik setiap benda yang ditemukan ada satu harapan yang selalu dibawa, menemukan Yuko. Selama bertahun-tahun Yasuo terus kembali ke laut. Dia menyelam ratusan kali, menyusuri area yang sama, mengikuti arahan instruktur dan penyelam lokal, serta berharap suatu hari dia menemukan sesuatu yang membawanya kembali kepada istrinya. Bagi sebagian orang pencarinya mungkin terlihat mustahil. Namun bagi Yasuo, setiap kali dia mengenakan perlengkapan selam dan turun ke bawah laut, itu adalah caranya untuk tetap dekat dengan Yuko. Karena selama istrinya belum ditemukan, dia percaya pencarian itu belum selesai. Banyak orang bertanya mengapa Yasuo masih terus mencari setelah bertahun-tahun berlalu. Namun bagi Yasuo, ini bukan lagi sekedar pencarian. Ini adalah janji terakhir kepada seorang yang dia cintai. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak tsunami menghantam Jepang pada 11 Maret 2011. Banyak keluarga korban akhirnya menerima kenyataan bahwa orang yang mereka cintai tidak akan pernah kembali. Tetapi Yasuo tak masih memilih jalan yang berbeda. Dia tetap menyelam, dia tetap mencari. Di bawah laut yang gelap dan sunyi, dia merasa masih memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi istrinya. Lebih dari 1 dekade setelah bencana itu, Yasuo masih datang ke laut. Tubuhnya semakin tua. Teknologi pencarian terus berkembang, kota telah berubah. Tetapi satu hal tidak berubah. Seorang pria masih berdiri di tepi laut yang sama, memandang tempat di mana istrinya terakhir kali berada. Dan ketika waktunya tiba untuk menyelam lagi, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, masuk ke dalam laut, mencari dan berharap. Mungkin suatu hari Yasuo akan menemukan apa yang selama ini dia cari. Mungkin tidak, tapi bagi Yasuo, tujuan perjalanan ini bukan hanya menemukan seseorang yang hilang. Ini tentang memastikan bahwa seseorang yang dia cintai tidak pernah dilupakan. Karena pada akhirnya manusia tidak hanya dikenang dari bagaimana mereka hidup. Mereka juga dikenang dari bagaimana mereka dicintai. Ini bukan kisah yang berakhir bahagia. Ini kisah yang mengingatkan kita bahwa ada kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Ada luka yang tidak sepenuhnya sembuh. Dan ada pertanyaan yang mungkin tidak pernah terjawab. Namun selama masih ada seseorang yang mengingat, selama masih ada seseorang yang menunggu, sebuah kisah belum pernah berakhir. Pada akhirnya semua manusia akan menghadapi kehilangan, karena tidak ada kehidupan yang bisa menjanjikan bahwa orang yang kita cintai akan selalu berada di sisi kita. Ada orang yang kehilangan seseorang lalu memilih melupakan karena rasa sakit terlalu berat untuk dibawa. Ada juga orang yang memilih tetap mengingat meskipun setiap kenangan membawa kembali luka yang sama. Yasuo tak masuk memilih jalan yang kedua. Banyak orang bertanya, bukankah sudah waktunya untuk berhenti? Namun kemudian pertanyaannya sebenarnya bukanlah kapan seseorang harus berhenti mencari, melainkan seberapa besar arti seseorang hingga kita masih bersedia mencarinya setelah semua harapan hampir hilang. Sekian kisah kali ini, kita ketemu lagi di kisah yang lain. Bye-bye.